Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Redo, and welcome to the Red Zone. Hati-hati kepada rumah aneh yang seharusnya rumah itu tidak berada di tempat itu. Kalian hati-hati. Kalian jangan ke sana mencoba untuk menghampiri rumah itu, apalagi menginap. Apalagi ada suara-suara panggilan yang mencoba kalian menghampiri rumah itu. Karena jikalau itu kalian lakukan, maka akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan setelah itu. Simak terus cerita ini. Dalam kesempatan kali ini aku akan membahas makhluk yang bernama Househead. Oke, dari namanya saja kita sudah ketahui ya bahwasanya makhluk ini berkepala rumah. Househead adalah sepupu daripada Siren Head, yaitu monster berkepala sirine. Cuman yang membedakan mereka berdua ini adalah kalau Siren Head adalah monster yang berbentuk humanoid karena tubuh dari Siren Head masih berbentuk manusia. Sedangkan Househead tubuhnya itu berbentuk seperti laba-laba dan hanya berkepala rumah. Itu yang membedakan mereka berdua. Tapi antara Siren Head dan Househead ini masih berkaitan. Househead merupakan makhluk yang berbentuk rumah tua, yang mana lampu dari rumah ini merupakan mata dari makhluk ini, serta pintu utamanya merupakan mulut dari makhluk ini. Lalu rumah ini juga terbuat dari kayu-kayu tua. Biasanya Househead akan beraktivitas pada malam hari. Bahkan mereka dijumpai juga sering berkelompok. Ternyata Househead ini banyak sobat, jumlahnya lumayan banyak juga. Mereka juga suka bersembunyi sobat. Bersembunyi yang kiranya di tempat itu merupakan ada manusianya. Bersembunyi ke tempat lingkungan perumahan. Mereka akan ke sana menyamar dan berharap ada manusia yang menghampiri Househead ini dengan pancingan-pancingan yang mereka lakukan. Tapi terkadang-kadang juga Househead ini sering juga dijumpai di hutan-hutan nih sobat. Nah, jadi jikalau di hutan-hutan nih kalian menemukan rumah aneh, ya seharusnya itu rumah tidak ada di sana gitu. Yang mana rumah ini bentuknya masih layak huni lah, ada lampunya juga dan masih lengkap peralatannya. Tapi kok bisa ada di hutan ini? Nah, bisa jadi itu adalah Househead yang siap memancing kalian. Apalagi jikalau di hutan kalian sedang melakukan hunting lah. Nah, melihat rumah kalian mencoba untuk beristirahat, siap-siap saja ya. Ternyata itu adalah Househead, yang mana jikalau kalian ke sana maka kalian tidak akan kembali lagi. Makhluk ini berburu mangsanya itu pada malam hari. Biasanya mereka akan berburu pada jam 3 dan pada siang hari mereka biasanya akan tertidur dahulu dan akan bangun pada malam hari. Taktik dari berburunya Househead ini adalah dengan menyamar seperti rumah nih sobat, yaitu dengan cara menyembunyikan tubuhnya yang berbentuk laba-laba ini di dalam tanah dan tersisalah kepala rumah yang di bagian atas tanah. Nah, bagian inilah akan menyerupai bentuk rumah sesungguhnya. Dan mereka juga merupakan makhluk yang suka berpindah tempat nih sobat. Jikalau tempat itu sudah tidak ada lagi mangsanya atau manusia, maka mereka akan pindah ke tempat yang lain yang dikira akan dapat mendapatkan mangsa lagi. Jadi mereka tidak berdiam diri di situ saja ya, karena mereka juga memiliki tubuh dan kaki yang banyak untuk berpindah tempat. Househead akan menangkap korbannya dengan cara mengecoh nih sobat. Bukan hanya saja mengecoh dengan bentuk rumah saja, namun makhluk ini sama juga dengan Siren Head, dapat menirukan manusia. Jadi begini ceritanya. Ketika Househead sudah mendapatkan tempatnya dan telah menyembunyikan tubuhnya, ia akan menunggu mangsanya dengan bentuk rumah yang sangat sempurna dan tidak dicurigai nih bahwasanya ini adalah monster. Nah, ketika ada orang yang lewat di sana, yang mana orang ini sepertinya sangat membutuhkan tempat nginap, maka Househead ini akan memanggil orang itu dengan cara menirukan suara temannya. Seperti contoh, "Hei Bung, kemarilah, masuk ke sini." Nah, ketika orang yang mendengar suara itu, mereka akan berpikir, wah ini sepertinya adalah suara temanku nih. Kayaknya berada di rumah sana nih. Wah, cobalah aku ke sana. Nah, ketika mereka yang sudah terpancing ini ke sana, maka
maka househead ini akan langsung menyergapnya, makannya. Bahkan househead ini juga pernah masuk ke dalam media berita sobat, tentang kengerian dan luar biasanya househead ini, yang mana pada waktu itu telah banyak korban yang hilang di suatu lingkungan. Nah, kehilangan massal ini membuat media berita memberitakan kejadian ini, dan karena demikian juga tidak diketahui juga nih sobat, apakah househead ini akan memburu mangsanya itu sekali banyak atau hanya memakan satu persatu. Tidak diketahui. Ketika househead bangun dan akan beraksi yang lumayan keras, dan ini merupakan bentuk rekaman audio dari suara househead ketika sedang berburu mangsanya. Coba kalian dengarkan baik-baik. Selain househead, ada juga makhluk yang menyerupai rumah, yaitu adalah monster house. Ya, bentuknya hampir sama dengan househead ini. Cuman yang membedakannya adalah monster house ini mereka hanya memiliki badan rumah tanpa memiliki tubuh seperti halnya househead. Jadi tangan dan kaki daripada monster head ini bergabung dengan rumah ini secara langsung. Tapi taktik dari cara mereka berburu jugalah sama sobat, menunggu korbannya dan menghampiri mereka. Lalu jikalau mereka terkecoh, maka akan dilahap juga. Dan monster head ini juga memiliki lidah-lidah yang sangat panjang nih sobat. Jadi ia tidak perlu berjalan dan mengampai mangsanya. Cukup dengan mengulurkan lidahnya yang sangat panjang, melilit mereka lalu memasukkannya ke dalam rumah atau ke dalam mulutnya. Dan setelah memakan mangsa itu, ia akan kembali lagi seperti rumah normal pada umumnya. Cukup mengerikan lah cerita mereka ini. Bagaimana pendapat kalian nih sobat? Aku bertanya nih kepada kalian nih, apa yang akan kalian lakukan jikalau bertemu dengan househead atau monster head sini? Coba kalian berikan jawabannya di bawah, karena aku telah memberikan ciri-cirinya apabila bertemu dengan househead ini. Apa yang akan kalian lakukan? Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nonton juga video-video lainnya dari Redzone Redo. Dan follow juga Instagram saya @renaldoredo supaya bisa mencapai 10.000 followers. Oke sobat, sampai jumpa lagi di lain waktu. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan kalian sehat-sehat selalu. See you next time and bye.